Ba'alwi menyatakan bahwa pangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lainnya kalah dengan Faqih Muqaddam. Belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar nurul. Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yaman saja namanya di masa itu tidak terkonfirmasi. Menyusuri lembah sunyi sejarah Faqih Muqaddam. Tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, 15 Desember 2023. Link saya sematkan di kolom deskripsi. Dalam kitab Syamsuz Zahirah karya Syekh Abdurrahman Al-Masyhur, wafat 1320 Hijriah, baru 100-an tahun yang lalu. Dan Hamsi Syamsuz Zahirah karya Dilia Shihab, disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Ba'alwi atau Faqih Muqaddam wafat tahun 563 Hijriah. Disebut pula, ia adalah salah seorang yang paling populer. Ia seorang ulama besar yang berhasil mengumpulkan ilmu dan amal. Ia adalah ulama yang telah laik berijtihad karena telah mencapai derajat ilmu riwayat dan ilmu logika. Karena itulah ia bergelar Al-Faqih Al-Muqaddam, dalam kurung rajanya ahli fikih. Dan Al-Ustadz Al-A'zam, guru besar. Tidak ada ulama sebelumnya yang bergelar seperti dia. Ia adalah seorang muhaddits, ahli hadis, mudarris, dosen, mursyid tarekat, dan juga seorang mufti. Ia adalah tempat berlindung bagi orang lain. Dalam kurung, lihat Hamsi Syamsuz Zahirah halaman 77. Dengan sebutan sewaw itu, Hamsi Syamsuz Zahirah tidak menyertakan referensi sedikit pun. Ia tidak menyebutkan dari mana ia mendapat keterangan itu. Ini penting ya, jadi Faqih Muqaddam ini sewaw itu. Penulis telah banyak membaca banyak kitab karangan Ba'alwi yang menerangkan nasab Ba'alwi secara umum dan kisah Faqih Muqaddam secara khusus. Polanya hampir sama, tanpa referensi. Kendati pun ada, referensinya akan buntu kepada kitab Al-Burqah Musikoh di abad ke-9 Hijriah. Kitab-kitab nasab dan sejarah karya Ba'alwi yang masyhur yang jika kita membacanya memerlukan kewaspadaan tinggi dari sisi riwayah dan diroyah. Membentang dari mulai masa kita hari ini sampai abad 9 Hijriah, semuanya akan buntu referensinya kepada kitab Al-Burqatul Musikoh di abad ke-9 Hijriah. Puluhan kitab mereka tulis, seperti Hidmatul Ashirah, Syamsuz Zahirah, Al-Ghuror, Al-Mashra'ur Rawi, Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, Tasbitul Fuad, Uqudul Almas, Ar-Raudul Jali, semuanya bermuara kitab Al-Burqah. Manuskrip-manuskrip eksternal tentang sejarah Yaman, terutama Hadramaut, mereka buru. Jangan sampai didahului orang lain. Lalu, ketika manuskrip itu didapat, mereka akan melihat dan meneliti. Jika ia memperkokoh nasab dan sejarah mereka, maka akan dibiarkan seperti itu, lalu dicetak. Dan itu jarang sekali, bahkan hampir tidak ada. Sebaliknya, jika manuskrip itu kontraproduktif dengan nasab dan sejarah mereka, bahkan mendegradasi, maka mereka akan mencetak dengan interpolasi sana-sini. Atau akan disembunyikan, atau akan sembunyikan, atau bahkan mungkin juga dimusnahkan. Kita dan para sejarawan Yaman yang tercerahkan harus mencurigai itu. Mengapa? Karena narasi yang dibangun Ba'alwi adalah bahwa orang Yaman, terutama Hadramaut, tidak suka menulis sejarah. Untuk apa narasi itu dibangun? Untuk justifikasi sejarah yang dibangun mulai abad 9 Hijriah hingga hari ini, agar tidak ada upaya mencari kesaksian yang menginterupsinya dari kitab sebelum abad ke-9 Hijriah. Seharusnya kita mencari manuskrip itu untuk historiografi masa lalu sesuai dengan apa yang terjadi di masa itu. Bukan malah menciptakan sejarah di masa lalu sesuai dengan keinginan mereka yang hidup di masa kini. Kedustaan apalagi yang kekal selain kedustaan yang terkodifikasi dan dikonsumsi manusia sepanjang zaman. Kembali kepada Al-Faqih Muqaddam.
Kitab pertama yang menjadi rujukan semua kisah tentang Al-Faqih Al-Muqaddam adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dalam kitab itu disebut bahwa para ulama-ulama di masa Faqih Muqaddam sepakat bahwa ia pantas menjadi, tanda kutip, imam besar bagi seluruh umat Islam karena ia telah memiliki sifat para Khulafatur Rasyidin. Lihat halaman 97. Mendengar frase imam besar itu saya jadi ingat Imam Buncit Petamburan. Sayangnya, Ali As-Sakron tidak memuat satu referensi pun akan riwayat kisah itu. Ia tidak menyebut siapa yang meriwayatkan kepadanya tentang kisah itu, atau dari kitab apa ia mendapatkannya. Padahal, tidak mungkin ia menyaksikan kesepakatan ulama itu secara langsung, karena jarak masa hidup antara dirinya dan Faqih Muqaddam adalah 332 tahun. Jika dalam ilmu hadis riwayat semacam itu adalah termasuk kategori hadis maudhu dalam kurung hadis palsu, atau disebut juga hadis makzub dalam kurung hadis tapi bohong. Seperti itulah sosok Faqih Muqaddam yang ditulis keluarga Ba'alwi. Belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar Nurul. Ini betul teksnya di luar Nurul ini. Kiai Mat mengajak kita agak rileks dan bercanda. Saya ulangi, belum lagi tentang keramat-keramatnya yang di luar, tanda kutip, Nurul. Ali As-Sakron meriwayatkan kakeknya Abdurrahman berkata, kami tidak akan melebihkan pangkat wali manapun mengalahkan Faqih Muqaddam kecuali ia para sahabat dan orang yang ada nasyareh tentang keutamaannya seperti Uwais Al-Qarni. Lihat halaman 102. Dari ibarat ini, para Ba'alwi menyatakan bahwa pangkat Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dan yang lainnya kalah dengan Faqih Muqaddam. Ia juga meriwayatkan bahwa majelis Faqih Muqaddam dihadiri oleh para malaikat, para nabi, dan rijalul goib, dalam kurung wali-wali yang tidak nampak, Nabi Khidir, para wali, para orang solih, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam kurung lihat Al-Burqah halaman 105. Ali As-Sakron juga meriwayatkan bahwa para syekh yang ahli makrifat mengatakan, kami tidak mensolati jenazah kecuali Faqih Muqaddam datang setelah kematiannya ikut mensolati jenazah itu. Dalam kurung lihat halaman 204. Luar biasa ya Faqih Muqaddam. Lalu dari mana kisah itu ia dapatkan? Tidak ada referensi sama sekali. Paling Gus Rumel akan berkata, ada referensinya, yaitu kitab Al-Jauhar Asy-Syafaf. Jikapun Al-Jauhar itu kitab yang benar ditulis sesuai angka tahun yang tertulis, yaitu 855 Hijriah, itu adalah waktu yang satu masa dengan Al-Burqah. Apalagi kitab itu penulis anggap kitab yang tidak pantas menjadi hujah sama sekali. Selain dari isinya yang hanya memuat cerita-cerita dusta, juga penulisnya tidak dikenal oleh para ahli ilmu. Kalau ia dikatakan kitab eksternal oleh Gus Rumel, karena ditulis oleh Al-Khatib yang bukan dari keluarga Ba'alwi, itu kasusnya sama dengan kitab Ar-Raudul Jali, di mana seorang dari non-Ba'alwi menjadi murid dari seorang Ba'alwi. Lalu ia disuruh menulis oleh gurunya itu. Jadi tidak bisa disebut eksternal, karena sangat kering objektivitasnya. Lalu, jika Faqih Muqaddam ini wafat di tahun 563 Hijriah, apakah ulama-ulama pada zamannya mereportase sosoknya sebagai sosok kesejarahan sebagaimana hari ini kita kenal? Tanda tanya. Sayang, sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali tidak terreportase oleh ulama-ulama zaman sebagaimana fenomena kesejarahannya hari ini yang kita kenal, yang penuh dengan keluar biasaan baik dalam ilmu fikih maupun keramatnya. Sosoknya sunyi di tengah masifnya kitab-kitab ulama yang ditulis di masa itu. Jangankan di dunia Islam secara luas, di sekitar Yaman saja namanya di masa itu tidak terkonfirmasi. Namanya muncul berbarengan dengan kemunculan nasab Ba'alwi dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah. Tidak ada lagi selain itu. Lalu apakah ia fiktif? Tanda tanya. Penulis ragu mengatakan sosok Faqih Muqaddam ini fiktif. Tetapi untuk mengatakan bahwa sosok kesejarahannya tidak sesuai dengan yang dikenal hari ini, penulis sangat yakin. Mengapa penulis tidak yakin ia fiktif, padahal namanya tidak terreportase ulama di masanya? Jawabannya, karena jarak generasi antara Abdurrahman As-Saqqaf, wafat 819 Hijriah, dan Faqih Muqaddam hanya 5 generasi.
Abdurrahman As-Sakaf ini adalah kakek dari Ali As-Sakron dan perawi bagi Al-Khatib pengarang kitab Al-Jauhar Al-Syafaf. Jadi dengan asumsi Al-Khatib ini sosok historis dan benar ia menulis kitab Al-Jauhar As-Syafaf, maka patut diduga kuat sosok Abdurrahman inilah yang meriwayatkan kepada Al-Khatib tentang nasabnya sampai Faqih Muqaddam. Jarak 5 generasi itu toleratif bagi sebuah pengakuan nasab, karena hari ini pun banyak orang yang masih bisa menghafal nasabnya ke atas sampai 4 generasi. Sebaliknya, jika Al-Khatib ini sama sekali tidak ada orangnya, dalam kurung sampai sekarang tidak ditemukan kitab sejarah menyebut tentang sosoknya dengan tahun wafat 855 Hijriah. Maka toleransi nasab Ba'alwi itu turun kepada Ali As-Sakron sampai 4 generasi ke atasnya, yaitu Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibuddar, wafat 709 Hijriah. Kelima nama ini pun tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab keturunan Nabi Muhammad SAW yang semasa dengan mereka, seperti kitab Al-Ashili 709 Hijriah, As-Sabat Al-Mushhan 787 Hijriah, Umdatut Tholib 828 Hijriah, dan An-Nafah Al-Anbariyah 880 Hijriah. Semua kitab itu walau sebagiannya ditulis oleh orang Yaman, tetapi sama sekali tidak mencatat As-Sakron dan seterusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang tidak tercatat itu tidak hanya Ubaid, tapi ke bawah-bawahnya itu tidak tercatat oleh sumber sezaman. Terakhir, penulis ingin menyampaikan lagi temuan penulis tentang modus Ba'alawi dalam upaya mempertahankan nasab, yaitu dengan menambahi jumlah karya ulama di masa lalu. Kemudian disebutkan karya itu hilang, dalam kurung mafkud. Misal, dalam literasi Ba'alwi disebutkan bahwa Ibnu Inabah, wafat 828 Hijriah, menulis kitab tentang nasab Ba'alawi. Tetapi kemudian disebut kitab itu hilang. Ada juga yang menyebut kitab itu masih berupa manuskrip yang ada di Tarim. Ibnu Inabah adalah seorang ahli nasab abad ke-9 yang terkenal. Ia mempunyai kitab Umdatut Tholib. Dalam kitab itu, ia menyebut nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tetapi ia tidak menyebut Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sungguh sangat mengherankan jika disebut. Ia tidak menyebut nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab Umdatut Tholib, karena akan menyebutkan secara luas di kitab lainnya. Ini kurang masuk akal bagi kebiasaan seorang penulis. Jikapun akan menulis Ubaidillah dan keturunannya secara luas, seyogyanya Ibnu Inabah menyebut terlebih dahulu nama Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad bin Isa, lalu kemudian dalam kitab khususnya itu akan disebutkan seluruh keturunannya. Nyatanya, dalam kitabnya yang muktabar, nama Ubaidillah tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa, sementara Ahmad bin Isanya disebut dan anak lainnya juga disebut. Pertanyaannya, apakah benar Ibnu Inabah mempunyai kitab yang khusus menerangkan nasab Ba'alwi? Jawabannya, penulis tidak yakin, dengan ketidakyakinan yang besar. Juga Ibnu Hisan, wafat 818 Hijriah. Ia mempunyai kitab sejarah yang dikenal kitab Tarikh Ibnu Hisan. Lalu kitab ini ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Dalam mukaddimahnya, Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa Ibnu Hisan mempunyai kitab lain tentang sejarah Faqih Muqaddam, tetapi kitab itu hilang. Pertanyaan yang sama, apakah benar Ibnu Hisan mempunyai kitab yang khusus menerangkan Faqih Muqaddam? Tanda tanya. Jawabannya, penulis bukan saja tidak yakin, tetapi untuk kasus ini tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Karena yang menjadi rujukan Abdullah Al-Habsyi adalah kitab Tarikh Sanbal. Ada apa dengan Tarikh Sanbal? Tarikh Sanbal adalah kitab sejarah Hadramaut yang ditemukan oleh Abdullah Al-Habsyi sendiri. Katanya karya Syekh Sanbal Ba'alwi, tetapi setelah diteliti isinya sama dengan kitab Tarikh Ibnu Hisan dengan tambahan di sana-sini. Penulis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.